Mana yang lebih baik, salat maghrib dulu atau berbuka puasa dulu? Nomor 2 langsung berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Berbuka dilanjutkan dengan makan bersama sambil ngobrol sehingga waktu sholat maghribnya di nomor 2 kan. Alhamdulillah. Sedangkan waktu maghrib sangat pendek, mohon penjelasan. Terima kasih, mudah-mudahan yang tanglet diberi oleh Allah Ta'ala umur yang berkah, dan kita yang hadir mendengarkan pertanyaan sekaligus jawaban mudah-mudahan sama mendapatkan umur yang berkah, dilancarkan urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Idza ja'al 'asha wal 'isha quddimal 'asha 'alal 'isha. Kalau datang Indomie pas datang adzan, Indomie sik lagi sholat. Kalau datang asya makan malam dengan datang adzan isya, maka dahulukan makan dulu. Supaya apa? Supaya enggak mikir makan ketika sholat. Gila rasanya buatan. Dan itu dikiaskan semua rangkaian sholat, semua waktu sholat buatan. Ya, cuma yo jangan golek-golek Pak. Atas golek-golek, oh jadi akali Pak. Ayo, pas adzan, pas mangan. Gibi, mangan siapa adzan sih? Yo, akhirnya bahaya ini, gak bahaya tak kan gitu. Nah ini dahulukan takjil dulu, bukan beda loh ya. Takjil dengan makan beda loh. Nek takjil itu membatalkan puasa, kalau makan itu sampai warak. Nah di situ keterangannya disunnahkan takjil. Takjil itu nggih makan kurma sekian, gorengan sekian, minum terus nah, nanti setelah sholat baru makan. Itu sunnah ngoten. Nggih. Jadi jangan dipahami kudu warak. Ndak, waraknya nanti setelah sholat. Tapi saya nek gak warak gak iso khusyuk ya mbuh nek ngono. Yang kedua, boleh saja. Tadi yang saya sampaikan itu keafdholiyane semacam itu. Baik yang berbuka di masjid ataupun berbuka di rumah, yakni kesunahnya jenengan lampai yaitu membatalkan puasa. Karena itu sunnah Nabi yang membedakan daripada puasa Yahudi dan Nasrani. Kemudian ikuti jamaah, moleh-moleh baru melanjutkan makan. Peseni nak ojo dinteno lawi yo. Yang kedua, kalau memang mau nggak mau semacam itu, syariat memberikan keluasan waktu maghrib ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang kuat itu waktunya sangat singkat, cukup digunakan adzan kemudian sholat maghrib 3 rakaat 2 rakaat ba'diyah habis. Pendapat yang lemah, yang lemah ini justru yang diprioritaskan untuk diikuti, mestinya yang kuat. Ini yang lemah. Yang lemah walaupun lemah tapi lebih didahulukan daripada yang kuat. Yang lemah bagaimana? Ya sudah, yang kita ketahui adzan maghrib sampai adzan isya. Sebelum isya masih jenengan boleh untuk sholat. Jadi sapiring kurang rong piring kurang telung piring tambah Indomie, monggo nggih. Tapi jenengan ketinggalan sholat jamaah, as-salatu fi awalil waqti ridwanullah. Sholat di awal waktu adalah sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nek maghribi awal waktu ridho siji, engko isya awal waktu loro, subuh awal waktu telu, 5 kali ridho ping 7 35. Apa? Alhamdulillah. Tapi syariat boleh-boleh saja, monggo, mboten wonten masalah, nggih. Wonten pertanyaan mari niki sik nomor kali Pak Ustaz dalem. Apa hukumnya orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri karena tugas atau piket yang nggak bisa ditinggalkan? Nggih, leres.
Nggih, bukan hanya salat Id, apa hukumnya salat tarawih barang podo. Salat tarawih. Enggak bisa tarawih karena ada sip yang enggak bisa ditinggalkan. Nggih. Nggih. Salat Idul Fitri adalah salat yang paling afdal dari rangkaian salat sunnah. Kalau ulangi malih, sing paling afdal salat Id. Yeah. Jadi rangkaian salat sunnah sampai saat ini bahkan witir pun di bawah salat Id. Nah, saking keutamaan ini Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah makruh bagi orang meninggalkan salat Id karena ada khilaf. Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib, makanya jangan sampai ditinggalkan. Terus ilmu penting, ora kudu jamaah, nggak harus jamaah, juga nggak kudu khutbah. Jadi sholat Id boleh sendirian. Oke. Jadi walaupun sip mungkin ya masuk mboten wonten Pak waktu 5 menit. Kerjakan sholat Id walaupun di kantor, walaupun di musola terdekat napa niku, di area pekerjaan, yang penting jangan tinggalkan karena memang tidak harus dikerjakan secara jamaah. Nek saged jamaah sekaligus khutbah, nek boten saged lampahi walaupun di rumah. Mungkin ibu-ibu ya Allah punya anak, punya kesibukan, nggak bisa sholat Id di masjid, mboten napa-napa, sholatlah di rumah walaupun sendiri, cuma ojo khutbah. Sapa sing ngrungokno? Paham nggih? Hakala dari syariat nggih. Jangan tinggalkan. Dan waktunya panjang loh, sampai zuhur. Niku salat Id. Waktunya sampai zuhur. Waktunya sampai zuhur. Enggak bisa jam 6, jam 7, enggak bisa 8, enggak bisa 9. Waktunya sampai zuhur. Panjang waktunya. Nah, kalau bisa mengerjakan, masih bisa kok meninggalkan, maka kena hukum yang namanya makruh. Nggih, niku jawaban secara singkat, bukan hanya khusus Idul Fitri saja, bahkan yang tarawih kadang-kadang ada orang-orang tertentu, ya Allah, wayahe wong ning gone i'tikaf di masjid, dia di kantornya, dia di perusahaannya. Ibadah napa mboten niku, Pak? Ibadah tergantung niat. Jadi ibadah itu aja karepe dhewe. Ibadah niku mboten zahir tok niki. Ibadah itu hubungan hati kalian Allah. Tuntutan nafkah. Sebentar lagi kelambine bojoku tuanya. Lho. Ngene mboten? Lho, nafkah wajib. Bismillah, gak iso tarawih rek. Wis monggo, tapi nek saged nggih nanti napa? Tarawih nek saged, nek mboten saged nggih mboten mengeluh, Pak. Wong namanya tuntutan. Ibadah niku mboten paksaan, ibadah niku mboten gawe-gawean. Tergantung saat itu posisi jenengan ditakdirkan Allah taala sebagai apa. Seperti ini. Jenengan kali kula alhamdulillah dikasih waktu saged nderek. Ada di luar sana pengen ngaji, cuma karena kondisi mau nggak mau harus jualan. Mau nggak mau harus kerja. Kenapa nggih? Kembali innamal a'malu niat. Oleh sebab itu tadi di awal waktu jangan kita menganggap diri kita paling baik. Ternyata di luar sana ada banyak sekali yang baik walaupun nggak diviralkan, walaupun nggak disyuting, walaupun nggak dimasukkan majelis aliyah, gitu. Tapi di sisi Allah Taala ibadah, masya Allah. Kadang-kadang ya Allah, kalau ngaterake anak niku jam 6:30. Tenggene pundi niku manyar niku berobol pegawai pekerjaan apa iki budale jam piro yo sekolah ngelus dodo. Ya Allah, catatlah langkah-langkah mereka sebagai langkah-langkah ibadah, nyari nafkah kok supados keluargane enggak minta-minta, enggak ngelirik nggone tangga, maka sampai dibelani ngoten niku. Wayah tahajud berangkat ning perusahaan. Terus
tetap diniati ibadah, karena ibadah itu adalah amalan-amalan yang dikerjakan demi untuk mencari ridhonya Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniati. Wallahu taala alam. Mas, nggih monggo, masih ada 10 menit, 5 menit, 10, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menjadi makmum waktu masbuk di waktu sholat Jumat. Nggih. Kita datang, imam sudah rukuk yang kedua. Kita mau rukuk, imam sudah bangun dari rukuk. Setelah salam, kita tetap mengerjakan 2 rakaat seperti sholat Jumat. Sah apa tidak sholat Jumat? Yang kedua, kita cuci muka pakai sabun. Waktu membersihkan sabun sekaligus kita niat untuk wudhu. Sah apa tidak wudhu? Nah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari beliau, Ami Abdullah. Bapak Abdullah, mudah-mudahan pertanyaan beliau dan pertanyaan yang sudah hadir, yang sudah kita jawab, mudah-mudahan menjadi jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, sering-sering terjadi, ya, sering-sering terjadi. Berkhusus kadang-kadang yang datangnya itu pas qomat, datang ke masjid pas qomat, ya baru datang. Kadang-kadang seperti itu, atau mungkin setelah imam itu dapat 1 rakaat baru datang. Perinciannya sebagai berikut. Sholat Jumat dengan selain Jumat itu beda. Kalau jenengan badhe jamaah selain Jumat, sing penting mendapati sebagian daripada sholat imam walaupun di tasyahud akhir sebelum salam. Itu sudah masuk rangkaian jamaah. Imam ini tasyahud akhir, udah innaka hamidum majid, jenengan takbir Allahu akbar, imam assalamualaikum, tetap dapat jamaah 27 ngalai sing di rumah pakai Yasin ping 17. Nah, loh, kelebihan dari Allah. Nggih, jamaah sah, cuma nggih beda pahalane dengan yang mendapati 1 rakaat, yang mendapati 2 rakaat, yang berada di shaf yang pertama, yang menjadi imam. Otomatis perbedaan nilai dan ganjaran terkait tentang bagaimana cara menyikapi cepat dan lambatnya untuk melakukan sholat. Ini keterangan tentang jamaah selain Jumat. Untuk Jumatan tolong diperhatikan, dikatakan jamaah Jumatan harus mendapati 1 rakaat. Lah hitungan 1 rakaat itu, ya, kondisi makmum mendapati rukuknya imam secara tumakninah. Niki imam rakaat yang terakhir Allahu akbar rukuk, makmum Allahu akbar, kan masbuk, nggih, derek rukuk. Kok tumakninah kadar subhanallah masih dengan makmum imam tok, subhanallah tok iki masih, maka imam bangun i'tidal, dia bangun, dia mendapati 1 rakaat Jumatan, berarti selesai salamnya imam dia nambahi 1 rakaat. Paham nggih? Ini penting. Kondisi masbuk. Cuma kadang-kadang fikih kita sampaikan, kadang-kadang ojo digawe kesempatan. Jangan dipakai kesempatan. Wis nek ngono ya ngopi sik wae. Lau poh dengar khutbah bareng, ujung-ujungnya yo isi untuk Jumatan doang pun ngoten ta. Nggih, jauh antara langit dengan bumi sing datang pas rakaat pertama, lebih jauh lagi di surga. Derajatnya bagi yang mendapati khutbah lebih jauh lagi. Oh, jauh Pak. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapati sebelum khutbah naik, khotib naik, yang mendapati pada datangnya jam 6, ono atau sing jam 6 datang, sing mendapatkan apa
Mboten unta. Napa cukup awak dhewe ndok ceplok mawon. Mosok tiap Jumatan ndok ceplok. Pun. Adapun si tadi beliau disampaikan, adapun si imam sudah i'tidal atau pas dia takbir imam naik ke i'tidal, ini rukuk dia enggak dianggap, Pak. Apalagi mendapati ketika i'tidal, apalagi ketika mendapati sujud. Ini berarti enggak Jumatan dia. Berarti setelah imam salam 4 rakaat salat tuh. Loh, Pak ngoten. Lah niati tetap usolli fardhul Jum'ah. Tetap fardhul Jum'ah. Kok sakit padahal zuhur? Jaga-jaga, mungkin imami ada sesuatu yang ditinggalkan sehingga enggak jadi salam, naik lagi 1 rakaat, makmum bisa mendapati Jum'atan. Tapi yo arep-arep. Tapi niatnya ngoten, tetap usolli fardhul Jum'ah. Dan ini diantara permasalahan teka-teki dalam fikih, orang sholat pakai niat tapi gak sholat. Orang sholat pakai niat tapi gak sholat dengan niatnya, dia pakai Jumatan tapi ujung-ujungnya pakai itu zuhur. Yang kedua, persyaratan daripada sahnya wudhu diawali dengan membasuh muka, ya, itu kan harus diawali dengan niat yang dibarengkan saat basuh muka. Lah kondisi air yang saat itu dipakai sedang tercampur dengan sabun sehingga merubah kesucian air. Airnya nggak najis, tapi suci mensucikan air sudah hilang karena nggak bisa mengangkat mengangkat hadasnya muka. Lah seperti ini, nggih, wudunya mboten sah. Niati, karena niat harus dibarengkan dengan basuhan yang pertama. Ya, mohon nggih. Adapun orang seandainya sudah tahu kayak hukum ini, nggih, kemudian dia menjadikan basuhan yang kedua, kan sudah nggak ada sabunnya, beda lagi. Berarti basuhan yang pertama nggak dianggap, dia harus mulai lagi niat untuk basuhan yang kedua. Nah, beda dengan orang yang memang dia mau membasuh setiap anggota satu basuhan. Nah, kalau satu basuhan ini bahaya. Bahayanya kenapa? Otomatis niat yang dibarengkan dengan membasuh muka dalam kondisi air tersebut bukan air mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan karena berubah rasa, warna dan bau. Adapun orang yang ini cuma sekedar pembersih saja, saya meletakkan niat pada basuhan yang kedua, yang ketiga, maaf, basuhan yang kedua jangan katakan yang kedua, itu masih posisi pertama, karena yang pertama boten sah. Jadi kalau basuhan untuk 2, ketiga aman insya Allah selama orang membarengkan niat pada air yang sifatnya tidak berubah, insya Allah. Matan Allah Ta'ala alam. Cekap, sudah masuk waktu. Kami pengurus pondok memohon kepada para jemaah sekalian, pertama mohon agungi khilaf dan mohon maaf, mewakili para santri, mbok pilih ada sesuatu yang kurang berkenan selama di masjid ini, selama pengajian, nyuwun agungi pangapunten, mohon maaf lahir batin, karena hari ini mereka sebagian ada yang pulang kampung, dan ada yang sebagian masih di sini nunggu waktu yang tepat, karena sebagian ada yang belum packing, belum apa, ada juga sebagian yang lebaran di Gresik. Nah, itu Matan, mobil khusus yang daerah jauh niku, terus mohon agungi maaf, mohon dimaafkan, mohon disepuro kalau seandainya selama ini anak-anak di sini baik ketika sholat tarawih maupun ketika hizib, tasbih, mobil khusus ketika tausiah, kalau ada kekhilafan mohon dimaafkan, Yang kedua, ini permohonan juga dari pengurus, wabil khusus kepada panjenengan semuanya, di malam-malam witir nanti tolong bantu doa pondok kami.
yang ada di ABR mudah-mudahan cepat terlaksana dan lancar. Mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah, dikasih kelancaran oleh Allah Ta'ala saat ini dalam proses pembangunan. Kami meminta panjenengan doakan mudah-mudahan segera diberi kelancaran oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dan dijauhkan insya Allah dari segala bentuk fitnah dan ujian dan cobaan fid dhahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ma nawahu salafuna salih wa ala manaw sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, sayyidina Syekh Abdul Hasan Syadili wa ashabuz zambal wal furat wal aqdar wal ma'la wal baqi wal malaikatul muqarrabun wal anbiya wal mursalun wa jami'ul awliya wa syuhada was salihun wa Syekh Sunan Giri wa Syekh Maulana Malik Ibrahim wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf wal Habib Ali bin Hasim Segaf wa jami' wali semua fi Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya, untuk dunia kita semuanya, untuk barzah kita semuanya, untuk akhirat kita semuanya. Wabil khusus pondok kami mudah-mudahan diberi keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.